Halo semuanya, untuk materi kali ini kita akan membahas tentang eksponen dan logaritme. Pasti teman-teman bertanya-tanya dong, apa sih eksponen? Apa itu logaritme? Nah, pada video ini akan kita ulas tentang eksponen dan logaritme. Nah, apa aja sih yang akan kita bahas? Nah, yang pertama kita akan membahas tentang definisi eksponen, sifat eksponen, fungsi eksponen, dan bentuk akar berikut contoh soalnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang definisi logaritme dan sifat logaritme beserta contoh soalnya. Tonton sampai akhir ya. Nah, definisi eksponen atau bilangan berpangkat didefinisikan jika A adalah bilangan real dan N adalah bilangan bulat positif, maka AN menyatakan hasil kali bilangan A sebanyak N. Untuk menjawab soal eksponen, kita harus tahu sifat-sifat eksponen. Nah, berikut adalah sifat-sifat eksponen yang akan kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu pangkat penjumlahan, di mana dirumuskan dengan A pangkat M dikalikan A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Contoh, 2 pangkat 4 kita kalikan dengan 2 pangkat 2. Cara pengerjaannya bagaimana? Kita mengikuti rumus. Di sini dirumuskan menjadi A M plus N, berarti 2 ini dimisalkan dengan A. M-nya berapa? M-nya 4. Ditambah N-nya 2 sama dengan 2, 4 ditambah 2 sama dengan 6. Langsung saja pangkat dari 2 pangkat 6 sama dengan 64. Selanjutnya pangkat pengurangan. Pangkat pengurangan dirumuskan dengan A pangkat M banding A pangkat N sama dengan A M min N. Contoh, 2 pangkat 4 banding 2 pangkat 2. Untuk pengerjaannya kita mengikuti rumus. A ini 2, M-nya berapa? M-nya 4. Nah, 4 dikurang N. N-nya berapa? N-nya 2. Jadi sama dengan 2, 4 dikurang 2. 2. Kita cari pangkat dari 2 pangkat 2 sama dengan 2 kali 2, 4. Yang ketiga yaitu pangkat perkalian, di mana pangkat perkalian ini kita rumuskan dengan A pangkat M dikali pangkat N menjadi A pangkat M dikalikan pangkat N. Contoh, 2 pangkat 2 dikalikan pangkat 3. Jadi 2, M-nya kan 2, dikalikan N-nya 3 sama dengan 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi 2 pangkat 6, 64. Nah, untuk sifat yang keempat yaitu sifat perkalian bilangan yang dipangkatkan, di mana dirumuskan dengan A, B pangkat M sama dengan A pangkat M dikalikan B pangkat M. Contoh, 3 kalikan 5 kita pangkatkan 2. Jadi A-nya berapa? A ini 3. Pangkatnya berapa? Pangkatnya ini 2. 2 dikalikan B-nya 5. Pangkatnya 2. Nah, yang kelima yaitu perpangkatan bilangan pecahan. Nah, dirumuskan dengan A banding B pangkat M sama dengan A pangkat M banding B pangkat M. Untuk B-nya ini tidak boleh sama dengan 0. Nah, untuk pada sifat ini, penyebut dan pembilangnya ini kita pangkatkan. Nah, contohnya 5 banding 3 kita pangkatkan 2. Katanya penyebut dan pembilangnya kita pangkatkan. Berarti 5 pangkat 2 banding 3 pangkat 2. Nah, untuk yang sifat yang keenam, selanjutnya sifat yang keenam yaitu sifat pangkat negatif, di mana dirumuskan dengan A pangkat min N sama dengan 1 banding AN. Nah, pada sifat ini, apabila AN ini bernilai negatif, ketika ia dipindahkan ke atas akan bernilai positif. Begitu pula sebaliknya, ketika AN ini bernilai
positif dipindahkan ke atas menjadi negatif. Contohnya 1 banding 4 pangkat 6. Nah, karena nilai AN-nya positif, berarti pindah ke atas itu menjadi negatif. 4 min 6, karena dia bernilai positif menjadi negatif. Nah, selanjutnya pangkat 0, sifat pangkat 0, di mana dirumuskan dengan A pangkat 0 sama dengan 1. Untuk A-nya tidak boleh sama dengan 0. Selanjutnya, fungsi eksponen adalah fungsi yang memetakan setiap X anggota bilangan real ke Fx sama dengan K dikalikan A pangkat X dengan A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Nah, fungsi eksponen dibagi menjadi dua bentuk, yaitu pertumbuhan eksponen dan peluruhan eksponen. Selanjutnya ada bentuk akar, ada hubungan bilangan pangkat dan akar untuk setiap bilangan pangkat rasional M atau N, di mana M dan N adalah bilangan bulat dan N lebih dari 0. Kemudian ada merasionalkan bentuk akar dengan cara dikalikan dengan bentuk sekawannya. Di sini ada A banding akar B sama dengan A banding akar B, kita kalikan dengan bentuk sekawannya yaitu akar B banding akar B, gitu ya. Selanjutnya contoh soal eksponen. Berikut adalah contoh soal eksponen. Yang pertama, 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 5. Nah, kalau bentuk soalnya seperti ini berarti ini menggunakan sifat penjumlahan, di mana dirumuskan dengan A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan AM plus N. Berarti 2M-nya itu 2 ditambah 5 ya, sama dengan 2 pangkat 2 ditambah 5, 7. Jadi 2 pangkat 7 berapa? 128. Nah, yang kedua, 2 pangkat 2 dikalikan 2. Nah, masih ingat enggak ini sifat apa? Ini adalah sifat dari bentuk perkalian, di mana untuk pengerjaannya dirumuskan dengan A pangkat M dikalikan pangkat N sama dengan A pangkat M dikali N. Nah, langsung ya, 2 kali 2 dikalikan ya, 2 kali 2, 4. Jadi 2 pangkat 4 sama dengan 16. Nah, selanjutnya ada definisi logaritme, yaitu logaritme adalah kebalikan atau inverse dari eksponen. Nah, berikut adalah sifat-sifat logaritme. Ada beberapa sifat logaritme. Yang pertama, A log A sama dengan 1 jika basic dan numerusnya sama. Contoh, 2 log 2 sama dengan 1. Nah, ada juga 3 log 3 sama dengan 1 karena basic dan numerusnya sama. Contoh yang kedua, A log 1 sama dengan 0. Nah, berapapun basicnya, kalau numerusnya 1 itu hasilnya 0. Contoh, 2 log 1 sama dengan 0. Nah, untuk sifat yang ketiga yaitu A log B kalikan C sama dengan A log B ditambah A log C. Dioperasikan dengan penjumlahan asalkan basicnya sama. Contoh, 2 log 32. Nah, untuk menjawab soal ini kita cari perkalian yang hasilnya 32, yaitu 8 kali 4. Jadi 2 log 8 kali 4 sama dengan 2 log 8 ditambah 2 log 4 sama dengan cari pangkat 2 yang hasilnya itu 8, yaitu 3. 2 kali 2, 4 kali 2, 8 ditambah. Nah, 2 log 4, cari pangkatnya 2 ini yang hasilnya 4, yaitu 2, dan dijumlahkan hasilnya 5.
Nah, selanjutnya contoh soal logaritme. Yang pertama, 2 log 4. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, kita cari 2 pangkat berapa yang hasilnya 4, yaitu 2. Karena 2 kali 2 sama dengan 4 kan? Nah, untuk soal yang nomor 2, 2 log 24 ditambah 2 log 3 dikurang 2 log 9. Nah, di sini penjumlahan akan menjadi perkalian dan pengurangan akan menjadi pembagian. Asalkan basicnya sama. Di sini basicnya 2. 2 log 24 dikali 3 dibagi 9 sama dengan 2 log 24 dikali 3 hasilnya 72 dibagi 9 sama dengan 2 log 72 dibagi 9, 8. Nah, selanjutnya 2 pangkat berapa yang hasilnya 8? Yaitu 3. Karena 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Jadi jawabannya 3. Jadi kesimpulannya eksponen dan logaritme saling terkait. Logaritme adalah inverse atau kebalikan dari eksponen. Nah, itu saja pembahasan eksponen dan logaritme dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.